Nah, baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada apa di kebun sini? Kita akan belajar seperti apa supaya tanaman ini sesuai dengan harapan kita. Terima kasih, saat ini saya berada di kebun Blitar. Nah, ini kita akan melakukan pruning dan sekaligus kita nanti akan panen-panen. Sebelah kiri kok. Nah, ini namanya Bud Seven. Nanti kita lihat pohon-pohonnya dan buahnya lebat sekali. Nah, ini tentu saja tujuannya ini dibuang yang paling bawah. Jangan sampai nanti sayang ketika buah itu ini ya. Jadi dikosongkan bawahnya supaya tidak terlalu kalau berbuah supaya tidak jatuh ke tanah, karena berpotensi juga busuk pada buahnya juga. Nah, ini harus dibuang-buang. Nah, kita nanti sepil-sepil untuk apa wheat mat itu, yang hitam-hitam itu untuk apa? Tujuannya apa? Nanti kita bahas, kita ulas. Sebelumnya ini biar di pruning dulu. Ini ownernya Yogo ini. Juragannya Yogo. Ini ya. Jadi teman-teman, ini untuk kelebatan alpukat Bud Seven seperti ini. Nah, buahnya ini ya. Ini Bud Seven. Kita sambil di sana Bud Seven seperti ini. Nah, dompolannya. Dompolan Bud Seven. Kita belajar sambil duduk. Dari tadi keliling terus gak duduk-duduk. Nah, ini ada Bud Seven, ada Mickey seperti ini. Ya, saya lebih duduk aja. Itu ya. Enaknya berkebun. Berkebun ya seperti ini, membahagiakan. Ketika kita jalan-jalan merawat tanaman kita, kita bisa berinteraksi. Tanaman alpukat itu tanpa ada komunikasi, tanpa ada interaksi, tanamannya tidak sebagus ini, tidak sesehat ini. Ini menunjukkan bahwa alpukat ini lebat sesuai dengan harapan kita, seperti ini. Nah, ini teman-teman kita bahas tentang media tanam. Media tanam saat berbuah seperti ini, banyaknya media tanam ini harus menggunakan pupuk kandang yang lebih, supaya tanaman ketika berbuahnya banyak, buah-buahnya tetap maksimal, tetap normal. Tapi kalau tanpa ada pemberian pupuk kandang yang banyak, sekitar 150 kilo sampai 200, maka pohon ini akan merana. Pohon-pohon ini akan merana. Pohon-pohon ini akan rontok daunnya. Pohon-pohon ini akan layu, daunnya menguning sehingga terjadilah kerontokan daun dan mulai diikuti oleh ranting-ranting. Nah, kalau sudah seperti itu, resiko kematian sangat tinggi. Jadi berikan pupuk, ini adalah pupuk semuanya. Nah, kenapa harus menggunakan wheat mat atau karpet seperti ini? Tujuannya untuk rumputnya biar tidak tumbuh. Karena rumput itu sangat mengganggu pertumbuhan dan banyaknya bakteri yang diakibatkan oleh rumput-rumput yang ada di seputaran pohon ini. Itu ya, jadi solusinya bisa menggunakan seperti ini. Sebelum menutup, pupuk kandang ini gampang dibuka. Nanti mau ngasih pupuk kandang, nah pupuk kandang teman-teman, ini ya. Kalau mau ngasih pupuk kandang lagi nanti tinggal digundukan lagi. Boleh dengan menggunakan seperti ini, boleh dengan menggunakan pakai saksa karung, ditaruh di belakangnya tinggal disobek-sobek. Nah, itu ya. Jadi manfaat daripada tanaman ini kenapa harus pakai wheat mat. Versinya masing-masing, boleh pakai wheat mat atau karpet pertanian atau daminya padi boleh, pakai plastik juga boleh, monggo silahkan.
Itu salah satu solusi ketika pohon-pohon ini tidak terganggu oleh rumput-rumput liar. Ini seperti ini. Ini pohonnya yang sangat rimbun seperti ini. Rimbun-rimbun. Nah, ini juga dibuang-buang. Nah, kalau buahnya kalau telat pruning atau telat memotong, maka buahnya di bawah-bawah seperti ini. Nah, jadi kalau sudah ada buahnya tentu saja sayang, mending sebelumnya harus dipotong-potong dulu. Nah, ini ada migi, ada kelut, ada sap 034. Kita cek mikinya seperti apa. Miki standarnya itu harusnya 4 on setengah up. Apakah di kebun ini mencapai 4,5 on atau di bawah 4 on? Karena berbicara alpukat adalah suatu grade. Grade di mana buah itu harus benar-benar normal, benar-benar maksimal. Anak-anak lagi petik-petik buah. Nah, sehingga ini teman-teman bisa dilihat sekarang sudah isis, sudah tidak rimbun lagi. Ini satu tentang proses udara bisa masuk, proses fotosintesa bisa masuk. Sangat tergantung pada sinar matahari yang bisa masuk juga. Nah, ini panen-panen alpukat migi. Buahnya 4,5 on up ya. 5 on up. Ini ya. Mantap-mantap. Jadi kalau masih kecil bisa ditinggal, karena yang kecil biarkan dia besar. Otomatis kalau yang tua dipetik, yang besar dipetik, yang kecil akan semakin cepat gembungnya. Nah, ini panen-panenan kita seperti ini. Oke dek. Buah itu harus dijaga teman-teman. Mulai memasukkan pun nggak boleh sembarangan, harus hati-hati, tidak boleh terbentur. Ini kalau begitu terbentur, dia juga akan mengalami cacat atau rusak. Ini ya, jadi hasilnya harus maksimal buahnya. Oke teman-teman, sambil kita jalan-jalan, semuanya ini ya pakai tujuan utamanya adalah supaya tanaman ini tidak terjadi gulma. Nah, ini ada penyakit atau apa ini? Ini kena apa ini? Ya ini Pak, kalau tidak pakai Widmet, gulmanya banyak, terus dipotong pakai potong rumput, akhirnya seperti ini. Sampai mengenai batangnya. Nah, ini tersakiti maka dia akan lebih cepat berbuahnya nanti. Tapi tidak harus seperti ini teman-teman ya. Ini cara-cara yang salah. Kalau tidak dikasih Widmet, ada rumputnya, dipotong kena-kena.
Jadi sebaiknya memang harus ditutup atau piringannya itu benar-benar bersih, pakai tangan saja. Nah, semuanya bersih, piringan-piringan ini setidaknya bersih. Ini begitu mupuk, mulai mupuk di sini juga boleh taburan, karena tajuknya ada di luar sini. Boleh menggunakan pupuk kandangnya, boleh disebar di sini, boleh menggunakan pupuk NPK juga boleh di sini. Jadi kalau saya saat ini sudah mulai musimnya, sudah mulai memasuki musim kemarau, bagi teman-teman silahkan mulai mentreatment, memberikan cadangan pupuk untuk kebutuhan fosfat dan kaliumnya, sehingga saat ini mulai di fase-fase generatif atau masa pembuahan. Jadi berikan, boleh menggunakan SP26 ditambahkan KCL, bisa juga menggunakan MKP per 20 hari sekali. Kalau ukuran pohon-pohon seperti ini ya, ini batangnya besar, ini kalau menurut saya sudah antara 2 gelas aqua. Tapi kalau pohon yang rimbun seperti ini, yuk kita biar tahu dosis dan ukurannya. Nah, pohon-pohon yang rimbun seperti ini, besar seperti ini, menurut saya adalah sudah 1 kiloan. 1 kilo, setengah kilo sampai 1 kilo. Kalau memang bandel, dikasih 1 kilo. Gitu ya. Pohon-pohon sebesar ini maksudnya. 1 kilo itu harganya 55.000, teman-teman. Kalau pohon ini nanti bisa lebat 1 kintal, 100 kilo, berarti itu masih kosnya masih nutup. Ini besar, yang ini besar kayak gini, ini juga harus sekitar 1 kilo kebutuhannya. Ya. Nah, upayakan memang menanam itu harus kondisi pohonnya subur, rimbun seperti ini, sehingga tidak terjadi permasalahan ketika berbuah. Nah, ini sudah bersih itu. Nah, ini sudah bersih. Tadi rimbun di bawah sudah dipotong, sehingga angin, udara, sinar matahari akan bisa masuk dengan sempurna. Itu ya teman-teman. Ini kalau saya itu nggak senang model-model seperti ini. Kalau ada buah seperti ini, satu tangkai, bisa dilihat mendekat, satu tangkai ini isinya 2, ini saya kurang senang, pasti saya buah. Nah, biarkan ini besar maksimal. Nah, kita hari ini potong-potong dapatnya seperti itu. Potong-potong pruning, dapatnya banyak sekali. Ini buahnya sudah terlihat bagus, karena ini akan kita panen. Harapannya setelah kita potong-potong seperti ini, dia juga akan tunas, muncul tunas vegetatifnya. Itu teman-teman, terima kasih. Karena mungkin sudah sore hari ya, saya habis ini harus pulang ke rumah, sudah ditunggu untuk bukbernya. Oke, terima kasih teman-teman. Semangat terus untuk berkebun, semangat terus untuk merawat tanaman kita. Bagaimanapun usahakan tanaman kita itu bisa tumbuh. Oh, itu ekstrim itu. Nah, usahakan tanaman kita supaya tumbuh segar, tumbuh sehat, tumbuh dewasa, rimbun, sehingga buahnya lebat tanpa masalah. Terima kasih. Salam dan doa buat keluarga. Salam dari Desa Wisata Jambu Kediri, Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.